Zoom. Bang Pitra, saya ingin langsung. Jadi selama sidang PK 6 terpidana, Bang Pitra, belum ada saksi sejauh ini, koreksi apabila ini keliru, tapi belum ada saksi yang kemudian menguntungkan posisi klien Anda. Tanggapan Anda, Bang Pitra? Ya, yang pertama kalau sidang PK itu pembuktiannya itu seperti sifatnya keperdataan, ya. Artinya aktori kami obat buah. Dan artinya siapa yang menggugat ya harus didapatkan. Artinya para peninjau kembali ini kan adalah para terpidana. Tentunya mereka yang harus buktikan di mana kekeliruan hakim, di mana hukum baru itu yang mereka anggap itu tidak benar proses persidangan itu. Karena yang mereka lakukan itu adalah jaksa penuntut umum selaku termohon PK, gitu loh. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau beban pembuktian daripada penggugat itu sudah selesai setelah diadili di Pengadilan Negeri Cirebon. Tinggal ini adalah kewenangan daripada jaksa umum yang akan menjawab tuduhan-tuduhan mau keterangan-keterangan dalil-dalil yang disampaikan oleh para terpidana ini. Sebab sebagaimana dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu yang dikatakan hukum itu adalah bukti baru ataupun keadaan baru yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bukti-bukti itu adalah pernah diajukan ataupun pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Cirebon seperti pisau. Pisau itu sudah pernah diperiksa dan itu dijadikan bukti juga oleh teman-teman penasihat hukum para terpidana. Sehingga saya menganggap kalau memang bukti yang sudah pernah diperiksa atau dimintai keterangan, sehingga itu bukanlah sebagai novum ataupun bukti baru, akan tetapi bukti yang sudah pernah diperiksa tapi diajukan lagi gitu loh. Dan saya menganggap itu tidak ada keadaan yang luar biasa. Terus yang kedua, adanya tuduhan-tuduhan terhadap Rudiana yang disiksa, disiram air kencing. Sehingga itu adalah keterangan yang tidak benar dan keliru karena mereka sudah pernah melaporkan ke Propam ya kemarin itu dari kuasa Saka Tatal ya. Saya dapat informasinya laporannya juga tidak terbukti gitu loh. Artinya apa? Artinya tuduhan-tuduhan itu hanyalah asumsi dan prasangka-prasangka yang dibangun sehingga menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Kita sepakat hari ini percaya kepada Polri, percaya kepada pengadilan dan Mahkamah Republik Indonesia sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Dan saya tidak mau berasumsi, berspekulasi, bahkan menilai sesuatu hal yang sedang berjalan proses hukumnya. Dan itu akan berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan. Seperti itu, Mbak. Oke, Bang Pitra, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu nih ada pernyataan atau kesaksian dari salah satu saksi hari ini, Renaldi. Saya berbalik itu udah mau nganter motor itu udah lihat pemukulan. Kakak-kakak saya udah dipukulin di situ. Saudara lihat? Saya lihat. Dipukulinnya di mana? Ya dipukulin aja Pak. Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin. Ada luka? Ya pas sebelum situ belum ada luka. Belum ada luka? Ya pas luka itu udah di Polres saja. Oke, terus ceritakan silakan. Pas itu ya yang saya juga nggak tahu, langsung dipukulin aja sama Saka Tatal lu, suruh masuk. Nah, akhirnya saya digeret-geret, saya masuk sama Saka Tatal itu, ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin. Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan, tonjokin. Saudara? Iya. Yang lain saudara lihat juga ditonjokin? Lihat. Oh, yang memukulnya siapa? Saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana, rekan-rekan? Ya. Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Nggak kenal. Nggak kenal? Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe Kanit itu, itunya saling memanggil. Orang dua rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Manggil A, manggil E. Haris gitu. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak ngikul, cuma nyampe Polres mukul. Baik, itu adalah keterangan atau kesaksian dari salah satu saksi yang hadir di persidangan hari ini. Saya ingin langsung tanyakan ke Bang Pitra. Bang Pitra, kesaksian dari Renaldi ini di bawah sumpah loh Bang.
Tanggapan Anda? Iya, saya kira itu sah-sah aja gitu loh. Karena banyak juga saksi-saksi hari ini dia bilang A, besok dia bilang B. Contohnya seperti Liga apa. Kemarin dia bilang A, sekarang B. Dede juga seperti itu. Itu adalah hal yang biasa menurut saya. Namanya juga kan orang berpendapat, silakan saja berpendapat. Akan tetapi kan kita berpatokan kepada bukti. Saya sebagai seorang pengacara ataupun penasihat hukum itu berbicara itu by data. Apa yang membuktikan ataupun memutuskan suatu hal itu yang bersangkutan itu melakukan perbuatan yang dituduhkannya. Nah, tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan ini sudah kita proses hukum juga, Mbak, secara pidana gitu. Di Polda Metro Jaya dan di Polda Jawa Barat. Dan sedang berjalan juga nantinya di Barreskrim Mabes Polri terkait dengan tuduhan-tuduhan yang mereka fitnah terhadap Ibtu Rudiana. Karena tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar adanya gitu, sehingga ini membuat suatu opini yang liar menyebutkan klien kami yang semestinya ini harus bisa dibuktikan dari segi hukum gitu. Contohnya kalau dia merasa dipukul ataupun ya silakan lapor polisi gitu loh, silakan pidanakan petunjuk upacara pidana, bukan malah berspekulasi ataupun testimoni, karena memang ada pihak-pihak yang berspekulasi dan melakukan testimoni yang tidak benar. Itu kita lakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi, Mbak. Artinya kita tidak diam. Lain cerita kalau kita diam-diam aja, nggak kita proses. Makanya kita bantu dengan laporan polisi yang telah kita buat seperti itu. Oke, Bang Pitra, selain itu klien Anda kan juga disebut ikut menyiksa, ikut melakukan penyiksaan pada malam itu, tapi kemudian apa yang selanjutnya tim kuasa hukum akan lakukan untuk mengonfrontir kesaksian-kesaksian yang menyudutkan Ibtu Rudiana saat ini? Itu kan katanya mereka, karang-karangan mereka gitu. Sampai sekarang belum ada putusan yang menyatakan Ibtu Rudiana itu melakukan perbuatan dugaan tindak pidana. Belum ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Dan kemarin juga melalui Pak Sandi di Bisumas Mabes Polri Propam menyampaikan ya beberapa bulan lalu tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Jadi itu hanya pendapat-pendapat saja menurut saya, karena tidak bisa dibuktikan secara hukum. Nah, apabila nanti bisa dibuktikan secara hukum, ya saya harus hormati itu, gitu loh. Artinya siapa lagi kita percaya kalau bukan aparat penegak hukum? Nah, berbicara terkait dengan tuduhan-tuduhan mereka itu jelas. Kita sebagai negara hukum, ya kita tempuh jalur hukum yang mereka bilang Ibtu Rudiana merekayasa, mengarang dan lain-lain, itu kan kita proses, dan itu sedang berjalan dan semua saksi-saksi. Bang Pitra, bukankah kesaksian ini juga melalui jalur hukum? Yang mana? Kesaksian sidang PK saat ini? Itu kan saksi, tapi dia tidak bisa membuktikan tuduhan itu. Contohnya nih, aku tuduh Mbak sebagai pencuri ayam, tapi sebagai pencuri ayam itu Mbak tidak pernah melaporkan saya sebagai pencuri ayam, tapi Mbak hanya bertestimoni saja. Jadi apa yang bisa saya percaya keterangan Mbak itu gitu loh. Lain halnya kalau Mbaknya itu membuat laporan polisi ataupun membuat laporan yang sejenisnya dan propam dan lain-lain, dan dinyatakan yang bersangkutan terbukti bersalah. Ini kan sudah ada kewenangannya masing-masing. Kalau masalah perbuatan pidana itu kan tugasnya daripada kepolisian, ataupun masalah etik itu ataupun etik ketidakproporsionalan masalah propam. Jadi itu jalur-jalur sudah ada. Persoalannya itu nggak ada mereka lakukan gitu loh. Dan mereka punya testimoni. Dan kemarin itu juga banyak juga yang sampai bilang sumpah pocong, padahal sebenarnya dia tidak tahu dan dia tidak melihat itu. Nah, itu Bang Pitra, bagaimana dengan bukti-bukti seperti foto-foto terpidana yang babak belur? Iya, kalaupun ada foto-foto bukti babak belur, jangan tuduh Ibtu Rudiana gitu loh. Artinya apa? Itu harus butuh pendalaman lagi. Apakah dia babak belurnya itu sesama tahanan mereka berkelahi atau bukan? Itu harus didalami gitu loh. Jangan juga ada yang lecet kakinya dibilangnya Rudiana. Nanti salah ucap dia dibilangnya Rudiana, digambar Rudiana gitu. Jadi kita susah juga kita dalam melakukan pembelaan itu, karena serangan-serangan terhadap Ibtu Rudiana itu sangat dahsyat sekali. Memang betul. Saya bilang ke beliau, Pak, ini bertepatan karena Bapak polisi aja nih pelapornya gitu. Coba kalau masa biasa ini korbannya ada 2, satu lagi ada sipil keluarga almarhumah Pina. Iya kan? Jadi itu hal yang wajar saja, kritikan itu hal yang biasa untuk memperjuangkan keadilan bagi